Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Begitupun juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan hanya kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang sekalian dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam acara kita kajian salaman Majelis Sabihun Nahdoh yang alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir berkesempatan hadir untuk menjadi sebagai moderator pada malam hari ini. Dan pada hari ini juga kita alhamdulillah dibersamai dengan oleh guru kita semua, Ustadz Mustaqim, yang insya Allah akan membahas tema dakwah pada malam hari ini. Oh ya, sahabat salaman sekalian, apa kabar nih? Kabarnya? Mudah-mudahan semua Allah berikan kesehatan ya. Allah berikan kesehatan, kelapangan waktu, kelapangan rezeki insya Allah. Dan kita selalu dalam ketaatan pastinya. Oke, mungkin tak panjang lebar, kita akan langsung saja kepada guru kita, Ustadz Mustaqim, yang akan menjelaskan bagaimana dakwah ini. Dengan judulnya pentingnya keyakinan di jalan dakwah. Kepada beliau, tafadhol masykur. Baik, terima kasih Mas Tatang yang sudah jadi moderator pada kajian pada malam hari ini. Ya, insya Allah pada tema dakwah malam hari ini kita akan mengambil tema pentingnya keyakinan di jalan dakwah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jamaah salaman yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga hingga hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, salat dan salam senantiasa kita tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslim rahimakumullah, bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, Allah telah mewajibkan agar kita menjadi hambanya yang senantiasa, yang pertama adalah melaksanakan ketaatan. Dengan kemudian setelah melaksanakan ketaatan, kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita masih diberikan kewajiban, yaitu menyampaikan atau mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Bahwa jalan dakwah ini merupakan jalan yang panjang, ya, dakwah merupakan jalan yang penuh dengan tantangan, sehingga modal yang sangat penting ketika seorang muslim mau melaksanakan sebuah aktivitas dakwah, maka harus memiliki bekal keyakinan yang kuat pada Allah SWT, yaitu keyakinan Allah pasti akan memberikan pertolongan. Sebagaimana tantangan dakwah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, ketika itu Rasulullah menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat Madinah, ya, mohon maaf, ke masyarakat Mekah, ya, dan saat itu mereka menyembah
berhala dan kemudian Rasulullah dakwakan ya agar apa yang kemudian menjadi sesembahan mereka itu mereka tinggalkan, dan Rasulullah dan para sahabat menyeru agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW yaitu Rasulullah mengubah pemikiran jahiliyah, mengubah akidah yang salah agar mereka sadar ya bahwa mereka hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan syariat Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya merupakan dakwah politik ya, sebuah aktivitas dakwah yang tentunya akan mengubah sebuah pandangan hidup, mengubah sikap, mengubah peradaban mereka, dan mereka paham ya, orang-orang kafir Quraisy ini paham apabila apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini berhasil atau mendapatkan dukungan yang banyak dan kemudian banyak kaum yang kemudian mengikuti ajaran Rasulullah, maka ya otomatis ya mereka akan kemudian hilang pengikutnya, karena kemudian akan mengikuti apa yang didakwakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian muncul reaksi dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menghalangi dakwah Rasulullah, untuk membendung ya pengaruh dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama mereka lakukan adalah mereka melawan secara pemikiran. Ya, mereka kemudian menyerang ajaran Islam. Ya, mereka sebut Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai tukang sihir, sebagai pemecah belah, sebagai pembohong, sebagai pemimpi yang menyampaikan dongeng-dongeng orang terdahulu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka ini tidak kemudian berhasil ya. Artinya dakwah dilakukan oleh Rasulullah tetap terus berjalan. Nah, akhirnya kemudian mereka menggunakan cara berikutnya ya. Mereka menggunakan cara yaitu mulai menganiaya Rasulullah dan para sahabat ya. Misalnya kemudian kita bisa lihat dalam sejarah Bilal bin Rabah ya, yang ketika itu masih berstatus budak ya, karena kemudian keislamannya ya, akhirnya Bilal ini disiksa ya, ditindih dengan batu yang besar, kemudian dijemur di tengah terik matahari yang luar biasa panasnya ya, tetapi Bilal tetap ada keteguhan keislamannya. Kita juga bisa melihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir ya, mulai dari Yasir ya, Sumayyah dan Ammar yang disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat yang melaksanakan dakwah ini tentunya dilakukan dengan penuh keyakinan akan janji Allah SWT yang tentunya akan memberikan kemenangan atas dakwah ini. Nah, keyakinan ini ya tumbuh karena berdasarkan pada janji Allah ya, pada dalil-dalil yang qat'i yang meyakinkan ya. Terus kemudian ditambah dengan bangunan akidah yang kuat pada diri Rasulullah dan para sahabat saat itu. Nah, keyakinan akan kemenangan dakwah ini ya tentunya kita harus bangun dalam diri pengemban dakwah. Yang pertama bahwa keyakinan akan mendapatkan balasan yang mulia dari Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dakwah merupakan sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik seruan. Allah SWT berfirman ya di dalam Quran surat Fusilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan orang yang menyeru manusia kepada agama Allah dan beramal soleh serta berkata, aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, setiap orang yang menjalankan aktivitas dakwah kepada Islam yang menyeru pada syariat Allah SWT, melakukan amal baik dengan mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya, serta kemudian menyeru atau mengajak kepada Islam, maka ya tidak ada yang lebih baik perkataannya ya, dan tidak ada yang lebih
terang jalannya, serta tidak ada yang lebih besar balasan amalnya. Ya, sebagaimana pesan dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan ad-din an-nasihah, gitu. Di agama itu adalah nasihat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, keyakinan akan kemenangan dakwah karena mengikuti jalan dakwah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah yang benar tentunya adalah dakwah yang didasarkan pada metode, ya, atau manhaj dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah Allah Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri kalian, pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik. Nah, keteladanan ini tentunya mencakup keteladanan dalam melaksanakan dakwah, menegakkan Islam secara kafah, ya, secara totalitas. Nah, tentunya semua harus merujuk pada sirah nabawiyah, ya, yang kemudian di situ kita bisa melihat bagaimana thariqah dan dakwah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dimulai dengan tahapan pembinaan, ya, kemudian tahapan interaksi dengan umat, ya, tahapan penyerahan kekuasaan yang ditandai dengan penerapan hukum syariat Islam secara menyeluruh, dan kemudian Rasulullah melakukan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang berikutnya, keyakinan akan janji pertolongan dan kemenangan. Nah, tentunya kemenangan dakwah merupakan sebuah kepastian, ya, karena Allah sendiri yang berjanji, ya. Diriwayatkan bahwa karena penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat, ya, dalam melaksanakan aktivitas dakwah ini, ya, kemudian mereka bertanya-tanya, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ya, Allah kemudian berfirman, mata inna nasrullahi qarib. Kapankah datang pertolongan Allah? Ya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Nah, karena itu yang dituntut dari para pengemban dakwah dalam menghadapi semua tantangan, ya, gangguan, ancaman dalam dakwah tentunya adalah, ya, bersabar, kemudian meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nah, terus keyakinan yang berikutnya, ya, yaitu keyakinan akan balasan atas kesabaran dan keistiqomahan, bahwa siapapun yang istiqomah sabar di jalan dakwah, maka Allah akan menjanjikan kepadanya surga. Ya, demikian juga dengan bersabar, ya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika seorang muslim berinteraksi dengan masyarakat lalu ia bersabar dari perlakuan buruk masyarakat terhadap dirinya, yaitu dalam dakwah, maka hal itu adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau berinteraksi dan tidak bersabar dari perlakuan buruk tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan bagi orang yang berinteraksi, yang menyeru masyarakat pada hal-hal yang baik, cegah kepada yang mungkar, memperbaiki aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka hal demikian lebih baik daripada orang itu menyendiri dan tidak mau bersabar dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang harus dibangun oleh para pengemban dakwah dalam menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat, bahwa pada kenyataannya, ya, ketika menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, ya, tentunya akan menimbulkan, ya, reaksi, ya, terutama dari orang-orang atau pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka dengan Islam. Nah, semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang senantiasa sabar, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan, ya, kewajiban untuk menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat, hingga kemuliaan Islam, ya, hingga kemenangan Islam itu tercapai. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan tema malam hari ini, ya, pentingnya keyakinan dalam melakukan aktivitas dakwah. Mungkin cukup apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila ada baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz yang telah memberikan pencerahan, Masya Allah, kepada kita semua.
tentang pentingnya keyakinan di jalan dakwah, insya Allah. Tadi saya jadi keingat tadi yang ceritanya seorang sahabat Bilal bin Rabah yang ia ditimpa batu oleh majikannya karena keimanannya, masya Allah. Itu betapa pentingnya. Itu berarti dia yakin banget atas keimanan dia, masya Allah. Saya ada pertanyaan dengan tema ini nih. Ya, silakan Mas. Bagaimana sih menguatkan keyakinan kita nih diri sendiri atas akan kemenangan dakwah ini? Karena mungkin acap kali mendapati banyak hambatan, halangan yang mungkin membuat kita ngeper, futur gitu kan. Afwan coba. Ya, terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Tatang, bahwa fitrah ketika kita melaksanakan atau mengemban dakwah di tengah-tengah masyarakat, ya apalagi di tengah-tengah kondisi masyarakat yang jauh dari Islam, ya tentunya ketika Islam itu disampaikan di tengah-tengah masyarakat, ya tentunya akan menimbulkan atau adanya ya tantangan-tantangan, ya pihak-pihak yang menghalangi aktivitas dakwah itu. Nah, ini merupakan sebuah fitrah dakwah, ya. Dalam ketaatan kepada Allah, ya tentunya pasti ada ujian, ada tantangan, ada ancaman, ya banyak ada kemudian menghambat aktivitas dakwah. Nah, disinilah kesediaan kita sebagai seorang muslim untuk berkorban di jalan Allah SWT, ya. Tentunya kita pun juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu, ya. Misalnya kemudian para sahabat, ya, dari golongan muhajirin yang ketika itu harus hijrah, ya, dari Mekah, ya, harus menempuh jarak 490 km, ya, di tengah-tengah panasnya padang pasir saat itu, ya. Terus kemudian mereka harus keluar dari Mekah, ya, demi menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang sangat membenci Islam, ya. Tentunya ya ini sebuah contoh, ya, pengorbanan generasi terdahulu, ya, dalam membela atau mempertahankan keimanannya. Nah, tentunya semua ketaatan dan pengorbanan ini, ya, dijalani harus dengan sabar, ya, dengan ikhlas, karena memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang begitu mulia, ya, terhadap para pengemban dakwah yang bersabar dan ikhlas, ya, dalam menjalankan menyampaikan istilah Islam ini. Nah, dalam membangun keyakinan, ya, tentunya kita harus memperkuat, ya, akidah kita, keyakinan kita bahwa Allah pasti akan bersama kita, ya. Innallaha ma'ana, ya, merupakan keyakinan penting, ya, untuk sebuah kepastian bahwa Allah SWT pasti akan memberikan pertolongan, ya, kepada hamba-hambanya yang taat, pada hamba-hambanya yang menyampaikan risalah yang mulia ini, ya. Allah bersama kita berarti Allah pasti akan menolong kita dan memperkuat kedudukan kita, ya. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, ya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, ya, niscaya Dia akan menolong kalian dan melakukan kedudukan kalian. Nah, itu makanya dalam perjuangan dakwah ini, ya, kita tidak boleh putus asa, ya, tidak boleh ragu dalam menyampaikan kebenaran Islam dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, ya. Kita juga harus yakin, ya, akan janji Allah bahwa sungguh, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya. Sungguh bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, mungkin seperti itu, Mas Tata, ya, untuk bagaimana kemudian kita membangun keyakinan dalam diri kita. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang lain juga ada banyak pertanyaan setelah ininya. Mungkin kajian kita cukup dulu sampai di sini.
nanti dilanjut lagi sama teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Ya, kita Baik, akhiri sama-sama bersama. Mas Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.